Oke, jadi saya mulai. Pada materi pada pagi hari ini nanti akan belajar tentang bagaimana cara membuat form. Membuat form itu nanti akan terdiri dari dua metode yang sering digunakan atau dua model cara yang bisa sering ada digunakan. Nanti bisa menggunakan metode get ataupun metode post. Gunanya apa? Adik harus belajar form. Jadi form itu adalah media interaksi antara user dengan server. Jadi pada saat adik mendaftar dulu di Polinema, pada saat adik mengisi sebuah aplikasi ataupun adik menggunakan apa namanya memberikan komentar dan lain-lain, itu semuanya itu melalui media form. Form itu adalah sebuah metode yang digunakan dalam website yang mengizinkan seorang pengunjung untuk berinteraksi dengan server. Dalam artian, pada saat nanti adik-adik mengisi data dan mengirimkan data itu, maka data itu akan diproses, baik itu disimpan ataupun bisa diolah. Ya, jadi nanti langsung saya tunjukkan gambarnya dulu biar adik ada gambaran. Nah, form itu seperti ini bentuknya. Jadi nanti contoh ya, seperti ini. Di sini ada form registrasi, adik bisa mengisikan nama, alamat, username, email, password, dan lain-lain. Nanti adik yang perlu dipahami adalah ada jenis-jenis. Jadi kalau yang ini itu adalah model inputan, kalau yang ini adalah model dia harus password. Jadi kalau password nanti itu apapun yang diisikan tidak akan diperlihatkan di layar. Kemudian kalau tipenya email berarti harus ada add-nya. Nanti yang ini adalah radio button. Radio button itu modelnya pilihan. Jadi dia tidak bisa memilih dua-duanya. Contoh laki-laki atau perempuan, berarti pilihannya laki-laki atau perempuan. Tidak bisa pakai dan. Nah, untuk prodi, nah, di sini nanti itu modelnya bisa combo atau pilihan. Jadi kalau prodi misalnya ada di 3 administrasi bisnis, ada di 4 manajemen pemasaran, ada di 4 rekaman informasi dan arsip. Kemudian tanggal lahir, nanti tipenya adalah date. Jadi kalian tidak salah mengisikan tanggal lahir. Kenapa? Karena kalau di format nanti bebas, misalnya untuk tanggal lahir formatnya seperti nama, ini resikonya kesalahan akan sangat tinggi. Kemudian ini modelnya adalah checkbox. Jadi kalau checkbox untuk hobi ini, adik bisa memilih dua-duanya. Jadi misalnya hobinya membaca sama hobinya olahraga itu bisa. Kemudian yang biografi ini adalah pakai text area. Text area itu hampir sama dengan model input tag kayak gini, cuman dia isinya bisa lebih panjang. Ya, itu dulu biar nanti. Kemudian yang perlu adik perhatikan di sini nanti, ya, adik bisa lihat. Karena kalau nggak sambil praktek susah ya jelaskannya. Nanti kalau sambil praktek akan tahu hasilnya. Nah, jadi saya jelaskan pelan-pelan dulu. Jadi form nanti diawali dengan form kayak gini. Nah, action itu setelah nanti diklik simpan atau oke, itu mau dilempar ke file apa? Biasanya kalau nanti ada di belajar web database, ini akan disimpan ke file PHP, yang di dalam file PHP itu gunanya untuk menyimpan biasanya. Nanti ada metode itu ada dua, ada get dan post. Bedanya kalau get, data yang dikirim itu akan dilewatkan URL, sedangkan kalau post itu hidden file, jadi data yang dikirim tidak diperlihatkan. Nanti saya tunjukkan apa namanya modelnya. Nah, biar adik nanti bisa tahu, ya, biar ngerti. Adik saya minta ini di copy aja, nggak usah diketik kelamaan, di copy, simpan namanya login.html, kemudian nanti kalian lihat hasilnya. Nah, dengan begitu nanti akan mudah adik untuk mempelajari. Jadi silahkan dicoba dulu. Nanti setelah dicoba selesai, saya akan jelaskan ulang biar adik nanti paham. Oh, form itu seperti ini. Gunanya untuk begini. Karena kalau saya menjelaskan tanpa kalian praktek cukup susah, ya. Silahkan dicoba dulu. Tidak perlu diketik, di copy saja. Ya, cuma nanti yang perlu diperhatikan petiknya ya. Kalau petiknya itu misalnya masih bawaannya yang tidak standarnya nanti bisa diganti. Tapi insya Allah kalau tinggal di copy itu bisa. Silahkan dicoba dulu. Nanti setelah dicoba akan saya jelaskan lagi. Bapak izin minta filenya, Pak. Sudah saya share di LMS. Oh, lemot sekali Pak untuk buka LMS. Oke, sebentar saya kirim dulu. Pokoknya kalau saya insya Allah materi sebelum mesti saya share ke LMS, tapi tidak apa-apa. Kalau lemot saya ambilkan dari sini. Ini sambil saya bukakan contohnya, adik nanti bisa pelajari. Ya.
Nah, adik bisa lihat nanti modelnya apa namanya? Modelnya form itu seperti ini. Ini yang paling simpel dan sederhana. Ini saya yakin adik pasti sering melihat model-model isian seperti ini. Masukkan user password, masukkan isian. Kalian biasanya pada saat masuk ke website sebelum bisa login kadang disuruh daftar dulu. Itu modelnya juga seperti ini. Nah, adik bisa lihat di sini nanti. Nah, pada saat adik-adik masukkan username, itu apapun boleh diisikan, termasuk huruf angka itu boleh. Tapi kalau pada saat kita menginjak ke password, adik-adik apapun yang diisikan itu tidak diperlihatkan karakter aslinya. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang lain tidak mengetahui password kita apa. Ya, jadi itu tadi. Nanti adik-adik bisa lihat di sini. Ya, saya tunjukkan. Jadi kodenya itu seperti ini. Jadi ingat fokusnya hanya dimulai di sini ya. Kita mulai form ini. Nah, di sini nanti kalau saya actionnya ke file login.php, maka nanti dia secara otomatis akan membaca file ini. Nah, metodenya get. Adik lihat ya, ini metodenya get. Jadi pada saat sebentar. Nah, pada saat saya nanti jalankan, ya, adik bisa lihat bedanya di sini antara metode get dan post. Biar adik tahu. Jadi ini coba saya isikan. Username sana admin, passwordnya juga admin. Adik lihat. Nanti user dan password itu akan tampil di sini. Karena kita menggunakan metode get. Adik lihat. Nah, adik bisa lihat di sini. Nah, username sama dengan admin, password sama dengan admin. Itu kalau kita pakai get. Nah, coba kita ganti kalau kita menggunakan di sini menggunakan post. Ya. Coba saya ganti di sini menggunakan post. Jadi nanti adik-adik biar tahu bedanya, karena ini yang paling penting. Ya. Adik saya refresh dulu, saya isikan lagi. Kemudian saya klik login, maka user dan password tidak kelihatan di sini. Nah, jadi dari sini bisa digarisbawahi, kalau untuk login menggunakan user dan password, jangan sekali-kali menggunakan get. Kenapa? Karena password kita bisa diketahui oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau yang sifatnya rahasia, itu jangan menggunakan get, tapi gunakanlah post. Itu kata kuncinya. Adik sudah di-copy tadi, hasilnya bagaimana? Hampir seperti punya saya tadi. Ya, ya, hasilnya hampir seperti yang saya buka tadi ya. Nah, kemudian adik juga bisa lihat untuk latihan kedua. Nah, ini hasilnya nanti seperti itu. Nah, latihan yang kedua, adik nanti bisa menambahkan ini. Jadi adik bisa ini kontak. Jadi ada email, adik bisa lihat. Coba saya buka. Nah, kalau email, adik bisa lihat. Jadi kalau saya menuliskan di sini nama misalnya Andi, subjeknya misalnya latihan, emailnya misalnya saya tidak menggunakan standar email, misalnya hanya andi.com, andi.com misalnya begini. Padahal standar email kan harus ada ad-nya. Pada saat kalian klik send, maka di sini akan ada keterangannya. Please enter an email address. Berarti di sini dikenali kalau dia penulisannya tidak standar menggunakan email yang benar. Itulah kelebihannya. Tagnya bagaimana Pak? Atau kodenya bagaimana? Kodenya seperti ini. Jadi bisa lihat. Nah, di sini bedanya apa? Kalau tipenya kita menggunakan email, nah, tipe ini menggunakan email, maka di dalam penulisan email itu harus mengandung at. Itu sudah bawaannya dari HTML, jadi ada nggak perlu khawatir. Ya, kalau yang modelnya input type itu modelnya begini. Plate order itu tujuannya memberikan keterangan di sini mau diisi apa. Nah, seperti ini. Memberikan keterangan di sini mau diisi apa. Jadi contoh saya refresh dulu. Saya refresh dulu. Nah, adik bisa lihat, plate order itu ini kan di dalam name kan ada your name, subject, email, your email. Plate order itu memberikan keterangan agar user itu mudah
kira-kira feed ini mau diisi apa. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi sebuah keterangan di mana nanti user itu, oh ini diisi nama, oh ini diisi subjek, oh ini diisi email. Seperti itu maksudnya. Dan ini tidak akan, jadi dia hanya sebagai pengingat, kalau nanti kalian sudah mengisikan sesuatu, maka dia tidak ada, dia akan hilang. Itulah namanya pledge order. Ya, nanti kalian bisa coba. Nah, kemudian untuk latihan yang ketiga, ini lebih lengkap, membuat form register. Ya, ini isinya agak banyak. Jadi seperti ini, ya. Coba saya tunjukkan. Nah, contohnya misalnya seperti ini untuk registrasi. Ya, adik-adik bisa lihat. Tolong fokusnya mulai email dulu, nanti tugas kalian untuk menata sebenarnya ya. Jadi adik-adik bisa lihat, untuk ini email, untuk ini password, ya, untuk ini ada jenis kelamin, nah, ini nanti adalah model pilihan, untuk tanggal lahir kita menggunakan format kalender atau date. Kenapa kok kita menggunakan format ini? Kalau kita menggunakan format ini, maka tidak akan terjadi kesalahan pada penulisan tanggal lahir. Coba, kalau penulisan tanggal lahir itu saya model seperti ini, seperti kayak isian. Nah, pasti nanti ada yang menulis tanggal lahirnya 1 Oktober 2021 misalnya. Ada lagi yang menulis 1/10/2021. Ada lagi yang menulis 1/10/21. Itu nanti kalau di filter, ketiga-tiganya itu dianggap berbeda. Ya. Maka untuk tanggal lahir dibuat format yang sama, tujuannya pada saat misalnya saya nanti akan cari siapa dari kelas ini yang lahirnya 1 Oktober. Itu akan ketahuan. Paham maksudnya ya? Karena format standarnya sama. Makanya biasanya di pendaftaran-pendaftaran itu, adik-adik kalau untuk tanggal lahir tidak diperkenankan menulis sendiri. Biasanya hanya maksudnya tidak diperkenankan membuat format sendiri, tapi harus mengisi dari format yang sudah ada. Nah, kemudian ini untuk hobi, ini checklist, jadi dia bisa lebih dari satu yang dicentang. Nah, ini pakai text area. Jadi adik-adik nanti bisa contoh yang ada di sini. Nanti saya kasih contohnya, nggak apa-apa. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau apa namanya? Nah, kemudian, saya tunjukkan dulu. Kemudian, tugas kalian nanti saya hanya minta rapikan latihan 3 form registrasi dengan tabel agar tampilannya menjadi rapi. Kemarin sudah saya ajari pakai tabel. Coba lihat adik-adik. Ini kalau dipandang mata aja kok enggak enak. Kenapa kok enggak enak? Tampilannya semrawut, enggak lurus, enggak ada standarnya, enggak rata. Ya kan? Cara meratakannya gimana coba? Ada dilihat, ini aslinya mulai ini. Nah, kemudian yang atas ini sudah saya rapikan, saya luruskan yang atas ini. Coba bandingkan, kalau dilihat, enak yang ini kan, nah ini lurus, garisnya ini lurus, jadi kan kelihatan rapi ya. Nah, jadi adik-adik tak kasih contoh, cara merapikannya bagaimana, tapi nanti lanjutkan sendiri. Latihannya itu ada di sini. Latihannya ada di sini. Jadi, kita di sini pakai tabel ya adik. Di sini tuh pakai tabel. Jadi adik-adik bisa lihat, ini ada, sebentar, tadi tabelnya mulai ini. Nah, coba saya kasih border 1, biar adik-adik lihat hasilnya. Coba lihat hasilnya. Nah, sebenarnya ini adalah tabel. Jadi ini nama satu thread ini, nah ini satu TR. Nama, .2, isian nama itu per TD. Makanya adik bisa lihat. Adik bisa lihat contohnya. Coba, ini tabel tabel buka. Ini TR buka. Ada dia bisa lihat nama TD, .2 TD, input tab TD, di sini tutup TR karena satu baris. Ini baru TR buka lagi. TR itu kan tabel row berarti kan baris. TD itu kan sel. Jadi setiap ini itu dikasih TD. Gampangannya setiap ini dikasih TD. Jadi contoh nanti untuk yang email,
Contoh email saya kasih tahu caranya ya. Jadi email ya, saya tambahkan email biar nanti kalian tahu. Nanti kalian tak kasih sampelnya biar kalian tidak bingung. Saya pengen menambahkan email. Nah, kalau saya pengen menambahkan email, berarti ini tutup tabelnya ini kita pindah dulu. Jangan di sini, kita taruh di bawahnya email. Nah, sini dulu. Kemudian ini baru TR buka. Karena ini baris baru. Nah, ini TR buka, baru ini kita kasih TD. TD begini, ini tutup TD. Nah, ini harus ada dihapus dulu. Kenapa? Karena titik 2 atas bawah itu harus 1 TD. Nah, saya copy dari sini. Taruh sini. Nah, ini baru TD lagi. TD lagi. Kenapa? Karena ini sel. Coba kita lihat. Sorry, tutup TR-nya belum ya. Sebentar, tutup TR-nya belum. Nah, ini tutup TR dulu. Tutup TR. Udah. Kita coba jalankan. Klik. Nah, caranya seperti itu. Bisa ya? Latihan lah. Wes, saya kasih contohnya biar nggak bingung. Tapi nanti yang lain dilanjutkan sendiri. Cuman berlatih aja sebenarnya. Bentar. Ada yang ditanyakan? Silahkan yang pengen tanya. Tadi latihan berapa ya? 3 ya? Nah, saya kasih contoh. Di latihan 3. Nanti kalian contoh. Satu lagi, Pak, untuk yang password. Oke, password. Oke ya, misalnya password. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Tolong diperhatikan. Nah, kalau pengen password juga dimasukkan tabel di atasnya, ini harus dipindah dulu, tabel tutupnya ini. Saya kasih dia di setelahnya password. Baru ini, nah, setelah TR tutup, ini TR buka. Kenapa? Ini baris baru. Nah, setelahnya ini TD. Sampai sini TD tutup. Ini dihapus. Oke, sekalian kopikan aja dari punyanya ini, titik 2-nya. Itu taruh di bawahnya ini. Nah, baru ini yang paling depan kasih TD lagi. Sama yang paling belakang. Setelah ini, setelah P ini, baru TR tutup. Sudah selesai. Cuman begini aja. Jadi kata kuncinya itu satu baris ini. Nah, satu baris ini yang saya blok ini, itu satu, sebentar saya simpan dulu. Satu baris begini. Jadi yang satu saya blok itu sama dengan, nah, jadi bisa lihat, itu satu baris ini.